Minasan, kembali lagi pada pembantaian klan Zenin yang dilakukan oleh Maki, di mana ia harus berhadapan dengan Naoya Zenin sebagai ketua skuad Hei dan orang yang menginginkan kedudukan menggantikan ayahnya sebagai ketua klan Zenin selanjutnya, serta Yuji dan Megumi yang akhirnya bertemu dengan Hakari dan Kirara. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari kilas balik monolog Naoya sewaktu kecil yang selalu dimanja dan dipuji oleh anggota keluarganya, di mana ia percaya bahwa dirinya adalah seorang jenius. Semua orang mengatakan padanya kalau ia akan menjadi ketua klan selanjutnya menggantikan ayahnya. Tapi ada juga seseorang yang disebut kegagalan di klan Zenin. Seorang pria yang bahkan tidak punya sedikit pun energi kutukan. Naoya pergi melihat betapa menyedihkannya penampilan orang itu. Namun, fisik Naoya terguncang saat melihat mata Toji yang dingin, fokus, dan tidak peduli. Maki telah memperoleh kekuatan yang sebanding dengan Toji dan telah memusnahkan sebagian besar petarung terkuat klan Zenin. Akhirnya, Maki pun menghadapi Naoya. Kita pun diperlihatkan Maki yang telah menjadi frame. Lalu Naoya mengirimkan serangkaian pukulan cepat ke arahnya dalam 1 detik. Maki mampu menangkis sebagian besar dari serangan Naoya meskipun berkali-kali terlempar dan menghancurkan area sekitar. Maki mencoba menghitung jumlah gerakan Naoya, sementara Naoya percaya jika Maki bukanlah Toji. Naoya memahami bahwa dosa orang-orang yang lemah adalah ketidaktahuan mereka akan kekuatan. Semua orang salah menilai Toji karena kurangnya energi terkutuknya, dan Naoya tidak percaya ada orang yang memahami hal itu selain Gojo Satoru. Ketika Maki secara menyeramkan bangkit dari tebing tempatnya terjatuh, yang merupakan perkebunan Zenin dengan batu besar yang mengelilinginya, Naoya pun mengejar dan menangkapnya untuk terus membanting tubuhnya dan melemparkannya ke bebatuan. Menggunakan teknik terkutuknya, Naoya berupaya membangun momentum dan mengalahkan Maki dengan gerakan berkecepatan tinggi satu demi satu. Naoya ingin membuktikan bahwa dialah yang akan berdiri bersama Toji dan Gojo Satoru sebagai salah satu yang terkuat, bukan Maki. Bahkan dengan kemampuannya yang meningkat, Maki terluka oleh serangan Naoya dan berjuang untuk mengimbanginya. Maki lantas mengakui jika situasinya semakin memburuk. Dijelaskanlah, teknik kutukan proyeksi tidak membuat pengguna bisa bergerak hingga melebihi hukum fisika atau lintasan. Kecepatannya terbatas pada akselerasi pengguna saat mereka mengaktifkan tekniknya. Dan ketika mempertahankan aktivasi teknik kutukan proyeksi, memungkinkan kecepatan Naoya untuk terus meningkat. Berbeda dengan pertarungannya dengan Choso, Naoya tidak akan berhenti membangun kecepatannya kali ini. Dia memahami bahwa kekuatan atau momentumnya sama dengan massa dan kecepatan. Naoya berencana untuk menghancurkan Maki dengan kecepatan maksimal setelah menjadi supersonik. Maki mendapatkan tubuh baja setelah melepaskan diri dari energi terkutuk sebagai ganti nyawa Mai. Tapi dia masih terluka akibat pertarungannya dengan Ogi dan Hei. Dalam posisi yang kurang menguntungkan karena pertarungan panjang dengan Naoya yang sudah mencapai supersonik akan merugikan dirinya, Maki lantas menyambut tabrakan langsung dan mengambil posisi menggunakan teknik Shiranui-gata. Maki mencoba untuk menerima pukulan terberat dari serangan kecepatan supersonik Naoya untuk menghentikan gerakannya. Meskipun itu berarti mengorbankan beberapa tulang rusuk. Tampaknya Naoya mengetahui strategi pertahanan Maki. Naoya malah menandainya dengan telapak tangannya. Naoya memaksa Maki untuk mengikuti aturan 24 frame per detik dari teknik kutukan proyeksi. Kegagalan untuk melakukannya berarti dibekukan di dalam bingkai selama 1 detik. Naoya masih bergerak dengan kecepatan tinggi dan melihat Maki tidak lebih dari seorang penipu ulung. Naoya yakin Maki membeku dan bersiap untuk menghabisinya. Namun, Maki tidak berhenti dan bahkan mematuhi aturan 24 frame per detik. Tubuh barunya memungkinkan Maki untuk melihat bahwa Naoya dapat bergerak 24 kali per detik dan bergerak cukup cepat agar tidak membeku.
tubuh Maki pun berbalik dan melakukan serangan balasan. Ia menghalangi jalur Naoya dengan tinjunya. Sementara wajah Naoya mendekati pukulannya dengan kecepatan tinggi. Naoya mencoba menyebut Maki penipu, tapi Maki langsung membenturkan wajah Naoya ke tanah dengan pukulan yang sangat ganas. Sehingga pertarungan pun berakhir minasan. Karena Naoya tidak sempat menyelesaikan pernyataannya, Maki pun meminta Naoya yang berlumuran darah dan kalah untuk mengulangi ucapannya itu. Kemudian, Maki menemukan ibunya di area dapur dan mendapat reaksi panik dari ibunya. Ibu Maki menyuruhnya untuk kembali, tetapi Maki ingin tahu mengapa ibunya menyuruhnya kembali sebelum memasuki gudang terkutuk tadi. Terlalu putus asa untuk mengingatnya, ibu Maki hanya bisa bertanya apa yang dibicarakan Maki. Karena tidak puas, Maki pun mendekati ibunya yang berteriak panik beberapa kali sebelum darahnya berceceran di dinding. Wah, ini momen paling nyesek sih. Kita pun diperlihatkan kondisi dari unit Hei dan Kukuru yang telah hancur total dengan mayat mereka yang berjejeran di tempat itu. Naoya tampak terluka parah tetapi masih hidup. Ia berjalan berkeliling dan mengeluarkan darah dari wajahnya ke seluruh tanah. Sampai Naoya terjatuh menabrak pintu di dalam salah satu bangunan. Naoya mengolok-olok Maki karena tidak menghabisinya. Tetapi ibu Maki tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Bisa dilihat secara menyeramkan tenggorokan ibu Maki telah digorok dan dia mengeluarkan darah hingga sekarat. Tapi dia juga memegangi pisau dapur. Naoya yang terluka parah sudah tidak mampu untuk menggunakan energi kutukannya, sehingga ia tidak bisa melakukan apapun sampai ibu Maki menikamnya dari belakang. Mereka berdua pun terbaring dan mati secara mengenaskan bersama. Naoya menyebut Maki sebagai sampah, tetapi mengalami akhir yang menyedihkan. Berbeda dengan ibu Maki dan Mai, sebagai ibu, dia mengaku senang bisa melahirkan si kembar. Beralih pada Maki yang berjalan meninggalkan markas klan Zenin, ia telah memiliki properti Zenin dan menggendong tubuh Mai. Momo Nishimiya pun berlari untuk mendekati Maki dan memanggil Mai. Tampaknya, ia datang terlambat setelah mengejar Mai dengan khawatir. Rupanya, Mai telah meninggalkan Kyoto. Padahal Momo sudah melarang Mai untuk tidak pergi. Dan sekarang, Mai telah tewas sebagai akibatnya. Momo pun menangis dan terisak-isak karena penyesalannya. Maki menyerahkan tubuh Mai untuk dijaga Momo. Namun Momo bertanya pada Maki apa yang akan dia lakukan sekarang. Sayangnya, Maki terus berjalan pergi tanpa berbicara apapun dengan pedang Mai yang ada di tangannya. Menurut catatan resmi, anggota klan Zenin yang tidak hadir pada hari itu, 6 anggota Hei dan 21 anggota Kukuru dilaporkan hilang dan tidak lama kemudian ditemukan tewas karena sebab yang tidak jelas. Tidak ada sisa energi kutukan yang ditemukan selain jumlah jejak dari alat kutukan yang terdeteksi dari luka mereka. Beberapa hari kemudian, klan Gojo dan Kamo mengusulkan untuk menghapus klan Zenin dari keluarga 3 besar Shaman. Sementara, markas besar Jujutsu menunda putusan untuk saat ini. Dan begitulah akhir dari klan Zenin minasan. Nah, sekarang kita memasuki plot pertarungan judi untuk merekrut Hakari. Diceritakanlah, sebelum meninggalkan makam bintang, Yuji dan Megumi mendapatkan lokasi Kinji Hakari dari Master Tengen. Hakari menghasilkan uang sebagai bandar untuk klub pertarungan bawah tanah yang terletak di dalam garasi parkir yang ditinggalkan di prefektur Tochigi. Klub pertarungan itu mengadu para shaman satu sama lain dalam pertarungan tangan kosong. Penontonnya kebanyakan non-shaman, artinya Hakari jelas-jelas melanggar peraturan Jujutsu pasal 8 tentang kerahasiaan. Tengen yakin akan ada pengguna kutukan di antara para petarung dan memperingatkan Yuji serta Megumi untuk berhati-hati. Ketika Yuji dan Megumi sudah berada di garasi parkir, mereka pun melepas seragam SMA Jujutsu. Yuji bertanya mengapa mereka bertukar pakaian. Megumi menjelaskan bahwa Hakari diskors dari SMA Jujutsu dan sekarang melanggar aturan sekolah Jujutsu. Jika dia tahu bahwa mereka punya hubungan dengan sekolah Jujutsu, Hakari pasti akan langsung kabur. Bisa dibilang,
Hubungan mereka seperti polisi dan pengedar. Meskipun Yuji dan Megumi menganggap hubungan mereka dengan Hakari berada di tengah-tengahnya, tapi bagi Hakari, mereka pasti dikira musuh yang berpihak pada para petinggi. Yuji bertanya-tanya, apakah Hakari mau bekerja sama? Megumi tidak yakin, mengingat semua senpai menganggap Hakari brengsek, meskipun Yuta mengakui kekuatannya. Bagaimanapun juga, mereka membutuhkan kekuatannya untuk calling game dan akan melakukan yang terbaik untuk merekrutnya. Megumi dan Yuji berjalan ke pintu masuk menuju garasi parkir yang ditinggalkan. Mereka bertemu dengan seorang manajer dan pengawal. Penjaga keamanan menyuruh mereka pergi sebelum dia memukul mereka. Tapi Megumi menolak untuk mundur dengan alasan ingin ikut berjudi demi uang. Saat itulah, penjaga keamanan langsung meninju Megumi dengan kuat, tetapi berhenti sebelum mengenai wajah Megumi. Meskipun rambut Megumi sedikit bergeser dari ayunan tinju itu, tapi mata Megumi tetap tegas dan tidak bergeming sedikit pun. Penjaga keamanan menarik kembali tinjunya dan memberitahu Megumi bahwa peraturan pertama adalah tidak seorang pun boleh mengatakan apapun tentang klub judi. Jadi, penjaga itu menanyakan siapa yang memberitahu Megumi sembari mengancam akan memukulinya setelah dia membocorkan informasi tersebut. Megumi mengaku belum mengetahui nama orang tersebut sebelum dia membunuhnya. Megumi jago juga ya bohongnya. Itu adalah Shaman sombong yang menghilang sekitar sebulan yang lalu. Manajer pun mengingat seseorang bernama Kondo yang menghilang sekitar sebulan lalu. Tetapi ia juga tidak yakin. Megumi meminta untuk menggantikannya dan mengancam akan menghajar mereka di depan bosnya. Yuji pun paham apa yang dilakukan Megumi, sehingga ia memutuskan untuk diam. Kalau mereka tiba-tiba meminta untuk dibawa ke tempat bos, pasti akan mencurigakan. Mereka bahkan harusnya tidak tahu nama Hakari. Kemudian, manajer mendapat pesan dari bos dan mendapat izin untuk menambahkan petarung tambahan ke turnamen hari ini. Namun hanya dengan syarat bahwa Yuji lah yang akan bertarung. Megumi sebenarnya tahu jika Yuji sangat cocok untuk pertarungan ini. Namun Megumi meminta agar dirinya lah yang bertarung. Manajer mengungkapkan jika bos tidak menyukai Megumi dan menolak membiarkannya bertarung. Megumi pun melihat ke arah kamera dan langsung menyetujuinya. Sekarang, Yuji dan Megumi sedang berjalan bersama. Yuji memberitahu Megumi bahwa menggertak itu terlalu beresiko. Namun, Megumi tidak setuju. Jika pengguna kutukan juga ikut serta, pasti akan banyak manipulasi urutan. Terlepas dari itu, mereka dapat memastikan bahwa Hakari ada dan mengawasi mereka melalui kamera CCTV. Rencananya, Yuji yang ikut dalam pertandingan juga akan mencari tahu apa yang terjadi dari dalam. Sementara, Megumi mencoba menyelinap ke garasi parkir dari luar dengan kemungkinan 50% untuk bisa masuk. Ini beresiko, karena klub pertarungan sudah mengincar Megumi, dan jika Megumi tertangkap, maka mereka juga tidak akan mempercayai Yuji. Jika mereka ketahuan, pilihan berikutnya adalah menggunakan kekerasan untuk bertemu langsung dengan Hakari. Tapi, ini adalah pilihan terakhir yang tidak diinginkan. Lagi pula, mereka datang untuk meminta bantuan Hakari dan tidak ingin melakukan tindakan apapun yang dapat merusak hubungan mereka sejak awal. Tindakan yang paling bijak adalah Megumi bersiaga di malam hari, sementara Yuji berjalan menuju Hakari di dalam. Namun, Megumi merasa cemas dan tidak ingin membuang waktu dengan semakin dekatnya batas waktu Sumiki untuk berpartisipasi dalam calling game. Saat ini, jam 5 sore pada tanggal 10 November. Mereka telah meninggalkan kelompok selama 9 hari untuk menyelamatkan Sumiki sebelum batas waktu. Yuji dan Megumi memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai Tochigi karena transportasi dari Tokyo langka. Dan mereka berhenti untuk mengusir roh terkutuk di sepanjang jalan. Malam itu, Yuji kembali ke tempat parkir dan bertemu dengan penjaga yang tadi. Penjaga itu mempersiapkan Yuji dengan menjelaskan detail aturan dalam pertarungan, yaitu jangan kabur dan jangan pakai teknik jujutsu. Yuji baik-baik saja jika orang menggunakan teknik terkutuk untuk melawannya. Tetapi penjaga menjelaskan bahwa orang yang bukan shaman tidak akan bisa melihatnya.
Lalu aturan larangan melarikan diri adalah untuk memastikan bahwa pertarungan berlangsung di tempat yang dapat dilihat oleh penonton. Saat menuruni tangga menuju arena, Yuji menyadari bahwa pertarungannya adalah tentang memikat penonton. Lagi pula, ini bisnis. Yuji bertanya, seperti apa bosnya? Penjaga itu mengatakan, Yuji hanya bisa mengetahuinya jika dia bertemu dengannya. Kemudian terus menjelaskan lebih lanjut tentang pertandingan tersebut. Ada 2 jenis pertandingan, yang bernaskah dan tidak bernaskah. Boslah yang menulis skripnya. Jika penampilan Yuji bagus, mungkin bos akan menemui Yuji. Singkatnya, yang harus Yuji lakukan adalah menunjukkan kekerasan yang menghibur. Ketika Yuji tiba di area pertarungan, kita pun diperlihatkan bagian garasi yang sebagian besar lantai atasnya telah dihilangkan. Hal ini membuat penonton melihat pertarungan dari atas. Yuji lalu diperkenalkan kepada lawannya, sesosok lawan yang mengejutkan semua orang saat pertama kali melihatnya. Dia adalah Panda. Penyiar Gachinko Fight Club John Bobby memulai turnamen dengan memperkenalkan para petarung, yaitu pendatang baru Yuji Itadori melawan Panda. Sementara itu, di ruang pemantauan di suatu tempat di garasi bertingkat, Hakari duduk bersama rekannya saat pertarungan akan segera dimulai. Dia mengungkapkan ketidaksenangannya karena dia bisa merasakan para penonton yang tidak bersemangat. Bagi Hakari, keberuntungan itu untuk diuji. Berjudi saat sudah mengetahui hasilnya sebelum dimulai itu membosankan. Tidak banyak shaman kuat yang tidak dikenal mampu mengalahkan Panda. Meskipun Hakari justru melihat ke langit-langit dan tidak memperhatikan pertarungannya. Namun, rekannya mengarahkan perhatiannya ke televisi di mana Yuji membuktikan bahwa dia bertarung dengan cara yang spektakuler. Yuji dan Panda bekerja sama untuk menampilkan pertunjukan yang menghibur semua orang yang menonton. John Bobby mengklaim ini pertarungan terbaik yang pernah dia lakukan setelah hanya bekerja di klub beberapa minggu. Saat mereka bertukar pukulan palsu, Yuji dan Panda berbincang untuk bertukar informasi. Panda telah diizinkan masuk ke klub pertarungan, tetapi Hakari dan siswa tahun ketiga lain yang bersamanya selalu menghindarinya karena waspada. Panda memuji Yuji yang telah menyembunyikan identitasnya sebagai murid dan memberikan sinyal untuk menyelesaikan pertarungannya. Yuji mendaratkan tinju pada Panda dengan sangat kuat. Lalu Panda pun mengeluarkan reaksi berlebihan untuk meyakinkan semua orang bahwa dia telah dikalahkan. Pecinta binatang pasti akan meneror Yuji yang melakukan kekerasan pada Panda yang lucu. John Bobby mengakhiri pertarungan dan Yuji pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Yuji pun berhasil meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang menonton. Hakari mengakui jika ia terkesan dengan kemampuan Yuji yang mampu bertarung dalam 3 dimensi dan memukau penonton. Hakari bisa membuat skrip hingga 1 buku dengan Yuji. Hakari pun menelpon salah satu manajernya dan menyuruhnya membawa Yuji ke kantornya. Kita pun diperkenalkan siswa tahun ketiga lainnya, yaitu Kirara Hoshi. Ingat ya minasan, Kirara adalah siswa, bukan siswi, dan menjadi pacar Hakari. Beralih pada Megumi yang menggunakan teknik kutukannya untuk bersembunyi di balik bayangan seorang lelaki yang bertelepon dengan Hakari. Megumi menguping pembicaraan tanpa ada yang menyadarinya. Diam-diam ia bergerak melalui aula klub pertarungan. Lelaki itu bertanya pada Hakari apa yang harus dilakukan terhadap bocah lainnya yang mengacu pada Megumi. Hakari berencana agar Kirara mengawasinya dan meminta manajernya untuk tetap waspada. Yuji membuat Hakari lebih bersemangat dan gelisah dengan masa lalu, di mana ia menyebut jika mantan pacarnya berbelanja gila-gilaan menggunakan kartu kredit milik Hakari. Tentu saja, Kirara tidak suka mendengarnya karena cemburu ya minasan. Kita lalu diperlihatkan Panda yang meninggalkan garasi parkir dan bertemu Megumi di hutan terdekat. Panda bertanya pada Megumi, apakah menurutnya Yuji bisa melakukan kontak dengan Hakari? Megumi berpikir begitu, tapi dia bertanya, mengapa Panda sendiri belum bertemu dengan Hakari? Panda tahu Hakari ada di ruang pemantauan di atap, tapi dia tidak bisa mendekati pintu karena teknik kutukan Kirara Hoshi. Terlepas dari apakah dia berjalan atau berlari saat mendekati pintu,
Panda tidak dapat mengurangi jaraknya pada pintu tersebut. Panda membandingkan perasaan itu dengan efek penghentian Infinity milik Gojo Satoru. Megumi bertanya, apakah ini hanya aktif saat Kirara berada di ruang pemantauan? Panda tidak yakin karena Kirara selalu bersama Hakari. Daripada Panda terlalu mengejar Hakari, mungkin Hakari akan kabur selamanya. Itulah sebabnya Panda sengaja menjadi pemancing penonton. Namun Panda bersyukur melihat mereka datang membantu. Tetapi Megumi masih merasa tidak nyaman karena Yuji bisa meyakinkan Hakari. Panda mengira pesona Yuji akan berhasil pada Hakari, tapi juga khawatir karena Yuji adalah pembohong yang buruk. Bagi Megumi, bukannya Yuji tidak pandai berbohong, namun ide untuk berbohong tidak pernah terlintas di kepala Yuji. Lagi pula, Megumi sudah memberinya sedikit petunjuk. Skenario terburuknya adalah Hakari mengetahui Yuji bersama SMA Jujutsu dan mengusirnya tanpa sempat berbicara. Atau anak buah Hakari memilih untuk ikut campur. Panda ingin mengamankan area tersebut dan memantau pintu untuk mencegah hal ini, yang berarti mereka harus mengeluarkan beberapa penjaga keamanan. Panda tahu di mana letak kamera dan titik butanya, serta posisi semua pengintai. Lagi pula, bukan masalah juga, walaupun mereka melihat Panda. Megumi mengakui mereka mungkin punya rencana yang solid, tapi teknik Kirara tetap merupakan faktor X. Jika Kirara bisa memakai sesuatu seperti teleportasi untuk memindahkan Yuji atau memasukkan rekan mereka, itu artinya mereka harus menyerah untuk mengejar Hakari. Setelah memenangkan pertandingan lain di turnamen klub pertarungan, Yuji mengirim pesan kepada Megumi pada pukul 12.58. Yuji mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Hakari pada jam 5 sore. Megumi segera menghapus pesan itu dari ponselnya. Nah, sementara 5 penjaga sedang mempertahankan posisi mereka, Kirara pun membawa Yuji untuk bertemu dengan Hakari. Kirara memanggilnya Yu-chan dan terkejut dengan usianya yang masih muda. Kirara juga menceritakan bahwa Hakari harus mengulang 1 tahun di SMP. Yuji memperhatikan betapa cerianya Kirara, lalu Kirara menjawab bahwa berkat Yuji, Hakari kembali bersemangat. Dan kita pun diperlihatkan Megumi yang menyelinap ke dalam bayangan penjaga pertama dan langsung menungganginya dari belakang untuk melakukan serangan rear naked choke. Megumi mencekik pria itu hingga pingsan, menutup mulutnya dan mengikat kedua tangannya. Penjaga kedua berjalan lewat tanpa menyadarinya. Lalu Megumi dengan cepat menyelinap ke dalam bayangannya untuk langsung menjatuhkannya dengan kuncian segitiga. Megumi berhasil mengeluarkan mereka berdua sambil tetap berada di titik buta kamera minasan. Pada saat yang sama, 2 penjaga melihat Panda bermain dengan ban dengan sangat lucunya, sehingga mereka tidak terlalu memikirkannya. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Panda mau makan sosis ikan? Sementara yang lain mengenali Panda yang ikut bertarung dalam pertarungan judi. Saat itulah Panda menjatuhkan mereka berdua dan mengambil sosis ikan itu sebelum menaiki tangga darurat yang tidak ada kameranya minasan. Sekarang Panda berkumpul kembali dengan Megumi di atap dan meyakinkannya bahwa masalah apapun yang disebabkan oleh hal ini tidak akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Mereka bergerak untuk menjaga pintu ruang monitor. Tetapi Kirara tiba-tiba berjalan ke lantai bawah ruangan yang hanya beberapa meter di bawah mereka. Megumi dan Panda sama-sama terkejut karena Kirara tidak bersama dengan Hakari. Kirara dengan cepat menyadari keduanya dan mengenali Megumi dari rekaman kamera. Kirara menghubungkan bahwa Megumi dan Yu-chan sama-sama berasal dari SMA Jujutsu seperti Panda. Kirara yakin Hakari dalam bahaya dan meraih teleponnya untuk menelpon Hakari. Tetapi Megumi bertindak cepat dan memanggil Divine Dog Totality untuk mencoba menghentikan Kirara. Divine Dog bergerak untuk menahan Kirara, tetapi dikirim terbang kembali ke Megumi hingga membuatnya terlempar. Meskipun begitu, Kirara menjatuhkan ponselnya. Megumi pun menyadari bahwa teknik terkutuk Kirara mampu menghentikan Divine Dog untuk mendekat. Ketika Kirara berlari menuju ruang monitor, Panda mencoba menjelaskan bahwa mereka bukanlah musuh. Kirara tidak percaya pada Panda
dan kesal karena telah mengkhianati mereka. Sayangnya, Panda tidak bisa mendekati Kirara karena tekniknya tersebut, sehingga Megumi memerintahkan Divine Dog untuk mencegat jalannya. Hal ini menghentikan Kirara untuk mendekati Divine Dog, tetapi Megumi tiba-tiba ditarik ke Shikigami-nya. Megumi pun menyadari, selain tidak bisa mendekati Kirara, dia juga tidak akan bisa berpisah dari Divine Dog. Megumi bertanya-tanya, teknik kutukan macam apa ini sebenarnya? Namun, baik Megumi maupun Panda sama-sama tidak memperhatikan simbol di punggung Panda yang bertuliskan bintang Imai. Sementara itu, di dalam ruang monitor, Hakari bertemu dengan Yuji untuk pertama kalinya. Hakari bertanya, apakah Yuji yakin dia bisa menghasilkan 1 jam sehari dan menghasilkan 1 juta yen sebulan? Tidak yakin harus berkata apa, Yuji hanya terlihat bingung minasan. Nah minasan, apakah dengan ini Hakari akhirnya bisa direkrut menjadi bagian dari mereka? Bagaimanakah pertarungan yang terjadi pada Megumi dan Panda melawan Kirara? Kita lanjut di video berikutnya ya. Dah.